액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadani Daulay selaku moderator kelompok 2 dari kelas 12B1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa postnatal dari mulai 0 hingga 3 bulan. Dengan guru pembimbing Ibu Yulia SPD. Masuk ke pemateri, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang ke-1 ada Sabit sebagai pemateri ke-1. Yang kedua ada Nina sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Restu sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Farhan sebagai pemateri keempat. Dan yang kelima ada Mutia Aprilia Maulidiani sebagai pemateri kelima. Untuk itu, yuk simak videonya. Latar belakang periode postnatal 0-3 bulan merupakan tahap kritis pertumbuhan bayi yang ditandai dengan perkembangan motorik seperti mengangkat kepala saat tengkorak, perkembangan sensorik seperti tertarik pada wajah dan suara, perkembangan kognitif dengan mengenal suara familiar, serta perkembangan sosial emosional dengan mulai senyum sosial dan berkomunikasi lewat ekspresi. Simulasi yang konsisten melalui mainan, interaksi, dan waktu bermain dapat mendukung perkembangan ini. Tujuan penulisan mendapatkan informasi lebih tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi pada periode postnatal 0-3 bulan merupakan tahap perkembangan awal bayi yang ditandai dengan perkembangan motorik seperti mengangkat kepala saat tengkurap, perkembangan sensorik seperti tertarik pada wajah dan suara, serta perkembangan sosial emosional berupa respon terhadap senyuman dan mulai mengenali orang tua. Simulasi yang tepat seperti mengajak bicara, memberikan mainan, dan mengajak bermain si lupa akan membantu mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Menjadikan laporan penelitian ini sebagai perbandingan pada laporan penelitian masa pranatal khususnya pada sensorik, motorik, dan emosional. Mengetahui fakta yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa postnatal 0-3 bulan dengan melakukan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa pranatal 0-3 bulan. Narasumber mempunyai bayi berusia 3 bulan dan menjawab pertanyaan yang kami berikan dengan seksama setelah melewati masa pertumbuhan bayi dari 0-3 bulan. Waktu dan tempat hari Jumat tanggal 5 September tahun 2025 waktu jam 10 waktu Indonesia Barat. Tempat rumah narasumber PTN Maya Kasri, Kampung Pasir Salapa, Desa Maya, Kecamatan Ciubar. Profil narasumber: nama narasumber Ibu Apriani, alamat Kampung Pasir Salapa, Desa Maya, Kecamatan Ciubar. Nama anak Alesya Hawa Mubarok, usia bayi 3 bulan, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Nomor 1, pernyataan. Setelah melahirkan, ibu merasakan perasaan yang campur aduk. Ada sakit, ada lega, tetapi semua lelah itu hilang begitu saja setelah melihat bayi baru lahir. Pertanyaannya, bagaimana perasaan ibu setelah melahirkan? Jawabannya, ya campur aduk, rasanya sakit iya, lega iya, tapi lihat bayinya langsung hilang semua capeknya. Yang kedua, ibu mengakui bahwa setelah melahirkan tubuh merasa sakit, lelah, dan banyak bagian terlebih lagi karena bayi sering terbangun di malam hari. Pertanyaannya, apakah ibu merasa kelelahan setelah sakit? Jawabannya iya banget. Jawabannya iya banget. Badan masih sakit semua, apalagi kalau bayi sering bangun tengah malam. 3. Pernyataannya, ASI ibu pada awalnya hanya keluar sedikit sehingga sempat merasa panik dan khawatir tak cukup. Tetapi setelah beberapa waktu ASI-nya lancar dan mencukupi kebutuhan bayi. Pertanyaannya, kapan ASI ibu keluar setelah melahirkan? Awal-awal dikit banget sampai takut kurang, tapi lama-lama lancar juga. Kalau saya sudah melahirkannya lancar. Yang keempat, pola tidur bayi masih terbalik, di mana siang hari bayi lebih banyak tidur sementara pada malam hari waktu terbangun dan menyusu.
susu. Pertanyaannya, bagaimana pola tidur bayi ibu? Jawabannya, siang malah tidur lama, malamnya kebalik sering bangun minta nenek. Yang kelima, pertanyaannya, bayi memang kadang menangis di malam hari tetapi tidak terlalu sering. Walaupun menangis, biasanya karena merasakan sakit atau tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah bayi sering menangis di malam hari? Jawabannya ada, tapi gak sering. Kalau menangis berarti ada rasa sakit. Pernyataan, saat pertama kali menyusui, ibu merasakan sakit dan perih, namun tetap dijalani sampai akhirnya terbiasa. Bahkan kemudian muncul perasaan nyaman dan tenang yang sulit dijelaskan. Pertanyaan, bagaimana perasaan ibu saat pertama kali menyusui? Awal-awal sakit, perih, tapi ya dijalanin aja. Lama-lama biasa terus ada rasa tenang dan nyaman. Ketujuh, pernyataan, pada awalnya ibu merasa kesulitan ketika memandikan bayi, terutama karena masih ada tali pusar yang membuatnya takut dan canggung dalam memegang bayi. Pertanyaan, apakah ibu merasa kesulitan saat memandikan bayi? Jawabannya iya, awalnya takut banget soalnya ada tali pusar yang bikin struggle. 8. Pernyataan, nafsu makan bayi sejak awal berjalan bertahap. Awalnya masih pelan, namun kemudian meningkat hingga bayi dapat menyusu dengan kuat. Pertanyaan, bagaimana nafsu makan bayi ibu? Jawaban, alhamdulillah kuat. Pas pertama nafsu makannya pelan tapi bertahap sampai kuat menyusunya. 9. Pernyataan, bayi kadang rewel, terutama ketika lapar atau popoknya penuh, dan biasanya ditunjukkan dengan tangisan yang cukup keras. Pertanyaan, apakah bayi ibu sering rewel? Jawaban, kadang iya, kalau lapar atau popoknya penuh, pasti nangis kencang. 10. Pernyataan, saat bayi sulit ditenangkan, ibu merasa panik, bingung harus berbuat apa, bahkan kadang muncul rasa kesal karena tidak tahu cara yang tepat. Pertanyaan, bagaimana perasaan ibu ketika bayi sulit ditenangkan? Jawaban, ya panik juga, bingung harus apa. Utama yang memengaruhi pertumbuhan pasca bayi usia 0-3 bulan meliputi genetik, keturunan, jenis kelamin, hormon, serta kesehatan dan kondisi fisik stomata bayi itu sendiri. Faktor-faktor ini bersifat bawaan dari lahir dan merupakan dasar dari potensi tubuh kembang bayi yang kemudian akan berinteraksi dengan faktor eksternal seperti gizi dan lingkungan. Faktor-faktor internal mempengaruhi 1. Genetik, 2. Hormon, 3. Kesehatan fisik, 4. Mental, 5. Nutrisi, 6. Lingkungan, 7. Keamanan lingkungan, 6. Simulasi dan pola asuh, 9. Keluarga dan sosial. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan bayi 0-3 bulan meliputi nutrisi ASI atau susu formula, lingkungan sanitasi, suhu kelembapan, stimulasi interaksi, mainan, berbicara, dan pola asuh yang diberikan orang tua. Faktor sosial, ekonomi, keluarga, dan kesehatan ibu juga berpengaruh karena menciptakan kondisi yang mendukung atau menghambat perkembangan bayi, serta paparan